Haji Zulkifli Mansyah, SEMSC. Yang kami hormati Bapak Kades Dikbud NTB, Kades Perindustrian NTB, para pembicara pada pembekalan penerima beasiswa NTB ke Sudan. Yang kami hormati juga Bapak Dirut Lasdasi NTB, Bapak Tarsito, dan teman-teman Dasi yang ikut bergabung di Zoom meeting kali ini. Yang kami banggakan adik-adik penerima beasiswa NTB ke Sudan. Semoga kebahagiaan dan kebanggaan memenuhi keluarga dan handetolan teman-teman semua. Kita coba NTB, NTB, Lasdasi NTB. Terima kasih. Bapak Gubernur yang saya hormati, izinkan saya melaporkan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan beasiswa NTB ke Sudan. Sejak Maret kita rencanakan program pengiriman adik-adik ke luar negeri, khususnya ke Sudan ini, dan alhamdulillah sepertinya terus kami diberikan kemudahan. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, alhamdulillah seleksi acara beasiswa NTB ke Sudan berjalan lancar pada bulan puasa tahun ini. Seingat saya sekitar 2 hari pelaksanaannya di Rumah Cerdas Mandiri Dasi NTB. Selesai seleksi waktu itu kami juga sempat menghadap ke Bapak Gubernur bersama tim jenah seleksi beasiswa NTB ke Sudan. Hasil laporan ini kemudian diteruskan dengan berbagai macam pertemuan yang terkait dengan perkembangan keberangkatan adik-adik. Dan singkat cerita, alhamdulillah pada hari ini karena kejelasan semua sudah terang benderang, tinggal kami menyiapkan persiapan adik-adik untuk berangkat. Yang informasi akhir kami terima di grup WhatsApp mereka itu langsung dari Sudan, insya Allah akan berangkat pada bulan Februari 2020. Mudah-mudahan sekali lagi dimudahkan jadwal tersebut, tidak ada pengunduran. Karena di International University of Africa, informasinya tahun ajaran baru ini akan dimulai per 7 Maret 2021. Oleh karena itu, melalui laporan ini, kami sebagai panitia, kemudian teman-teman Lajnah beasiswa NTB Sudan mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Gubernur yang sudah memberikan apresiasi, support, bantuan kepada kami dan khususnya adik-adik ini. Mudah-mudahan mereka kelak akan menjadi SDM-SDM handal di Nusa Tenggara Barat yang akan meregenerasi para pemimpin saat ini. Dan berikutnya juga kami menyampaikan permohonan maaf jika selama seleksi dari awal sampai akhir, kemudian sampai persiapan keberangkatan nanti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, baik di hati adik-adik semua di lingkup Pemprov NTB, karena ini sekali lagi baru belajar memulai yang pertama kali untuk mengirim adik-adik yang kemudian kami kelola sendiri juga. Kalau sebelumnya kami hanya bisa bantu 1 orang tahun 2018 ke Mesir, tahun 2019 kemudian ke Sudan, maka 2020 ini kami sangat berbahagia bisa mengirim 15 orang, tentunya atas bantuan dan juga support dari Pemprov NTB. Terima kasih lagi sekali kepada Bapak Gubernur dan para pimpinan SKPD yang terkait dengan beasiswa ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan, ada satu anak kita yang tidak bisa ikut pada pembekalan kali ini karena masih berada di Jakarta. Mudah-mudahan Wiwin Saputra bisa ikut Zoom meeting
seperti yang sudah kami kirimkan linknya ya, sehingga mengikuti apa yang akan disampaikan arahan maupun motivasi nanti dari Bapak Gubernur. Sekali lagi kami juga terima kasih banyak atas support dan dukungan dari direksi dan manajemen Lasdasi NTB atas program beasiswa ini. Sekali lagi kami sebagai eksekutor program ini sangat berharap tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kemudian tetap bisa menjadi mitra Pemprov NTB untuk meningkatkan kapasitas kemampuan adik-adik dalam bidang pendidikan khususnya beasiswa. Terakhir kalinya mohon maaf kalau saya pakai baju hitam, ada MotoGP, ini sekali lagi semata-mata kita akan dukung pemerintah NTB dan pemerintah pusat untuk mensukseskan event internasional ini supaya terlaksana sesuai jadwal bulan Oktober 2021 juga. Dan tentunya adik-adik mendoakan ya, insya Allah nanti dari Sudan dan kita saksikan Lombok akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021. Sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas semua semuanya, khususnya bagi para pembicara yang sudah hadir by Zoom maupun nanti akan datang offline melalui tempat acara kita ini, Rumah Quran Sembalun. Saya lupa tadi ya, Rumah Quran Sembalun, salah satu lembaga pendidikan baru di Sembalun yang bergerak dalam bidang hafal Al-Quran yang kami bangun bersinergi dengan teman-teman dari Gerak Barang Jakarta pasca gempa Lombok 2018. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Kadis Dikbud juga sudah hadir. Terima kasih Pak. Ya, lagi di Sumbawa ya Pak. Ya. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan kepada Bapak Abdul Hanan yang telah melakukan laporan pada kesempatan hari ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama Lasdasi NTB. Kepada Bapak Tarsito kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah, yang kami hormati Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, dan juga yang kami hormati Bapak Kadis Perindustrian dan teman-teman semua, adik-adik yang akan berangkat ya menuntut ilmu di Sudan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir pada pembekalan pada siang hari ini, ya insya Allah akan berlangsung selama 2 hari. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan bekal-bekal yang memang dibutuhkan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setianya zaman. Bapak Gubernur yang kami hormati, kami sampaikan banyak terima kasih atas support yang diberikan kepada kami Lasdasi NTB yang alhamdulillah
di program utama kami yaitu Bina Insan Cerdas adalah senantiasa bagaimana mewujudkan program-program terkait dengan pendidikan agar memang anak-anak NTB menjadi anak-anak kebanggaan dengan kemampuan-kemampuan keilmuan yang ada. Semoga ini juga menjadi harapan kita semua dan kebanggaan kita semua. Adik-adik yang nanti berangkat ke Sudan dan juga kita bisa mensupport ya teman-teman yang lain yang untuk beasiswa lainnya. Alhamdulillah dengan target yang kemarin kita sampaikan harapannya bisa 20 mahasiswa yang bisa berangkat. Alhamdulillah yang bisa lulus seleksi sampai dengan akhir proses ini ternyata hanya 15 yang bisa berangkat. Mudah-mudahan dengan kondisi COVID ini pun bisa berjalan dengan lancar. Yang tadi terdetekan bahwa akan berangkat pada bulan Februari 2021. Harapan kami bahwa tahun depan kita bisa memberangkatkan lebih banyak lagi, ya, sesuai dengan target mungkin 20 orang anak, sehingga akan lebih banyak ya SDM dari NTB ini yang memang bisa mendukung ya, program pendidikan yang akan dijalankan di NTB ini. Dari kami mungkin ini bisa sampaikan harapan kami bahwa seluruh program Bina Insan Cerdas kami, baik itu yang beasiswa TAFIS, beasiswa luar negeri, maupun sekolah SMK yang kami dirikan nanti di Al-Wasot, bisa menjadi program-program unggulan yang bisa diandalkan oleh NTB. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya mengaturkan kepada Direktur Utama Las Seleksi NTB yang telah memberikan sambutan pada kesempatan hari ini. Hadirin yang berbahagia, baik yang mengikuti secara offline maupun online. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus membuka acara. Dan mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk mengucapkan selamat milad kepada Las Seleksi NTB, yang mana Las Seleksi NTB milad ke-18 ya, Direktur. Kepada Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansah, MSc, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Perindustrian, dan yang lain-lain, saya nggak tahu ikut mengikuti juga. Saya tadinya ingin sama-sama ke Sembalun, ya. Tapi ternyata karena tahun baru, Pak Kapolda, Pak Danrem mengajak saya patroli yang biasanya malam, jadi siang dan sore. Jadi mohon maaf pada adik-adik semua yang insya Allah akan berangkat ke Sudan. Kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi mudah-mudahan karena berangkatnya insya Allah Februari, masih ada waktu untuk kita berjumpa juga nanti datang ke Pak Kadis Pendidikan dan lain-lain. Jadi tidak semua orang punya kesempatan untuk keluar daerah, apalagi ini keluar negara kita. Hanya orang-orang yang diberikan oleh kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya kesempatan, dan beruntunglah doa-doa orang tua, adik-adik semua, bantuan teman-teman Dasi NTB yang merayakan miladnya. Selamat milad pada Dasi NTB. Mudah-mudahan kontribusinya menjadi social entrepreneur yang terdepan, bukan hanya di NTB tapi di Indonesia dan yang kita cintai. Jadi tidak mungkin adik-adik mendapat kesempatan tanpa
bantuan atau pertolongan dari teman-teman di DASI juga Tuan Guru lalu Satriawan yang sekarang duduk di anggota DPRD Provinsi kita, yang dengan bantuan beliau, dengan dana dari beliau juga yang menjadi jatah Pak lalu Satriawan, akhirnya teman-teman bisa berangkat ke Sudan. Waktu saya pertama sekolah ke luar negeri dulu ke Australia, tepatnya di Australia bagian utara. Saya bayangkan luar negeri itu bagaimana begitu hebat, jadi saya punya harapan. Tapi ketika saya menginjakkan kaki di Australia itu saya terkejut karena saya diajak pertama kali itu lomba balap perahu, ya Pak Kadis Pendidikan. Ternyata di sini yang tidak ada airnya. Jadi sampahnya itu bocor gitu, terus lari pakai nggak ada dasarnya karena memang ternyata di bagian utara itu susah sekali. Jadi saya kebetulan born and bred, lahir besar di Sumbawa. Ternyata bayangan saya kan gedung yang tinggi, kemudian kota besar. Ternyata di Australia Utara itu lebih kering dibandingkan Sumbawa. Jadi sangat panas. Nah, oleh karena itu teman-teman juga yang akan ke Sudan ini perlu nyari informasi di Google di mana-mana tentang Sudan itu seperti apa, sehingga harapan dan kenyataan itu tidak terlampau beda. Tapi sesungguhnya bukan tempatnya yang jadi masalah. Tapi betul-betul Sudan itu salah satu pusat ilmu pengetahuan, terutama ulama-ulama kita yang fasih sekali berbahasa Arab yang luar biasa. Tapi Pak Hanan dan kawan-kawan di DASI, saya berpesan kalau misalnya masih S1 di Sudan atau ada yang S2 di Sudan, jangan selamanya belajar di Sudan. Jadi jadikan Sudan ini sebagai pintu awal untuk mengetahui bahwa dunia ini sangat luas sekali. Bagi yang S1 di Sudan, S1-nya saja di Sudan, S2 dan S3-nya saya rekomendasikan jangan di Sudan. Begitu juga S2-nya saya rekomendasikan, S3-nya jangan di Sudan. Bukan karena Sudan tidak baik, bukan. Tapi menurut saya teman-teman perlu melihat wajah dunia yang lain. Nah, sekarang di Amerika, di Eropa banyak sekali kampus-kampus yang bahasa pengantarnya pakai bahasa Arab. Oleh karena itu di Turki dan sebagainya. Oleh karena itu pengalaman di Sudan dijadikan mengakumulasi modal luar biasa untuk menembak belahan dunia yang lain yang jauh lebih menantang. Nah, di Bosnia, di Sarajevo misalnya, all courses are given in English and also in Arabic. Jadi di dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oleh karena itu bahkan banyak seperti Islamic Studies itu deliver in Arabic dalam bahasa Arab. Nah begitu juga di Malaysia dan di berbagai tempat yang lain. Nah, karena itu menurut saya ke Sudan itu di samping ilmu tentu juga bahasa. Nah, oleh karena itu jangan jadikan Sudan sebagai terminal akhir, tapi jadikan Sudan sebagai pintu masuk untuk mengenal bumi Allah yang lain yang lebih luas. Punya cita-cita ke Amerika, punya cita-cita ke Eropa, karena banyak ulama-ulama terkenal, banyak ulama-ulama yang hebat itu yang tidak nyaman tinggal di Arab, tidak nyaman tinggal di Turki, justru disediakan lingkungan yang nyaman di Amerika, di Eropa, dan lain sebagainya. Jangan bayangkan semua orang Eropa atau orang Amerika itu seperti Donald Trump semua, enggak. Jadi kita harus punya kekayaan pengalaman untuk kemudian mampu memaknai betapa indahnya Allah menciptakan bumi dan isinya yang buat kita semua. Jadi selamat kepada adik-adik, manusia-manusia pilihan. Mudah-mudahan perjalanan teman-teman ke Sudan adalah langkah awal untuk menjalani perjalanan panjang yang begitu menyenangkan di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih pada DASI NTB yang membuat mimpi anak-anak dan kita semua menjadi kenyataan, sehingga apapun yang kita mau, dari suwi, kalau ada keinginan akan hadirkan jalan dan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Kadis Pendidikan, ini tolong dikasih perhatian
mudah-mudahan DASI dibantu dalam program ini supaya adik-adik ini dijaga, ya. Ini bagian dari program kita. Mudah-mudahan mereka semua selamat sampai di tujuan, sukses menjadi Indonesia besar yang akan menghadirkan keberkahan bukan hanya buat Nusa Tenggara Barat tapi buat Republik Indonesia. Sekali lagi terakhir, selamat milad kepada DASI. Terus ditunggu kiprahnya untuk kejayaan NTB juga Indonesia bahkan dunia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi Berkenan wabarakatuh. untuk membuka acara. Kalau buka acaranya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acaranya. Mudah-mudahan acaranya menghadirkan kejutan yang menyenangkan menyambut tahun baru 2021. Terima kasih Pak MC diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah menyampaikan sambutan pada kesempatan hari ini, sekaligus membuka acara. Beri aplaus yang meriah untuk Gubernur Nusa Tenggara Barat. Baik hadirin yang berbahagia, baik yang mengikuti secara offline maupun online. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh rangkaian acara dan seluruh perjalanan panjang ini dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh calon mahasiswa UA Sudan asal Lombok Barat. Kepada Ananda Adam Malik kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا مستغفرين حمدا مستغيثين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوبا